Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang setia menunggumu, meski tak ada komunikasi. Oke, sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia? Seseorang yang setia menunggu kamu meski tak ada komunikasi. Dari energinya terlihat ya bahwa dia ini adalah seseorang yang memang masih memiliki rasa cinta dan juga rasa sayang yang begitu dalam sama kamu. Meskipun mungkin sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi pertemuan, tidak ada kabar sama sekali, ada akses yang tertutup ya untuk bisa berkomunikasi, tapi ya ternyata perasaan yang ada di dalam hatinya masih tetap bertahan untuk kamu. Karena kalau kita lihat di sini ada waktu yang memang saat ini sedang dia ambil untuk mungkin mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, untuk bisa belajar dari kesalahan-kesalahan, ya. Dia tahu bahwa pada saat dia masih bersama dengan kamu, dia belum menjadi versi yang terbaik dari dirinya. Makanya pada saat ini, dia berusaha keras untuk bisa belajar dari kesalahan-kesalahannya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa membahagiakan kamu, yang bisa lebih terbuka tentang perasaan dia yang sebenarnya. Karena mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang cukup tertutup ya, atau mungkin dia manipulatif, sering bohong, sehingga membuat kamu sering curiga. Ya, dia tidak ingin membuat kamu curiga lagi atau sering marah lagi, dia tidak ingin membuat kamu terluka lagi. Saat ini dia sangat menginginkan ya kamu untuk bisa memaafkan dia dan menerima kembali dia di dalam hidup kamu. Oke? Memang di sini ada hal-hal yang dia kenang ya. Mungkin ini terkait dengan kebersamaan kalian di masa lalu. Dia sering melihat foto-foto kamu. Dia melihat ya begitu bahagianya kalian dulu ketika bersama. Karena sampai saat ini belum ada yang benar-benar bisa menggantikan kamu di hati terdalamnya. Ya, dia bisa saja dekat dengan orang lain atau bahkan sampai menjalin hubungan dengan orang lain, tapi hati terdalamnya menolak. Perasaannya nggak bisa bohong. Dia merasakan cinta yang begitu dalam hanya kepada kamu. Jadi hal itu tidak bisa dia rasakan kepada orang lain lagi. Hatinya berkata bahwa kamulah cinta sejatinya. Makanya sampai saat ini dia masih menunggu kamu. Meskipun tak ada komunikasi, tak ada pertemuan lagi, tapi tetap dia menjadikan kamu sebagai yang nomor satu. Di pikirannya, di hatinya, di batin terdalamnya. Oke? Ada suatu hal yang memang dia ingin akui, mungkin terkait dengan kesalahannya. Makanya di sini dia ingin ngajakin kamu untuk bertemu, untuk berbicara dari hati ke hati. Dia ingin ngajakin kamu jalan, menghabiskan waktu bersama, untuk membicarakan tentang masa depan kalian. Karena mungkin bisa jadi dia saat ini udah kapok ya, udah kapok dia untuk main-main, untuk gak serius, mempermainkan hati kamu aja. Karena ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang dia kayak datang dan pergi gitu, on off. Kadang muncul, kadang hilang.
nggak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Tapi saat ini, ya, saat ini dia ingin memberikan kejelasan, kepastian tersebut tentang hubungan ini mau dibawa kemana. Apakah akan dilanjutkan? Apakah akan ditingkatkan ya hubungannya sampai ke jenjang pernikahan? Dia ingin membicarakan itu. Karena dia merasa orang-orang yang di sekitarnya pada saat ini tidak lagi mampu gitu ya untuk membuat dia bahagia, membuat dia merasakan cinta yang sebesar dan sedalam ini. Dia nggak mau salah pilih. Dia nggak mau hidup bersama dengan orang yang mungkin asal-asalan dia pilih gitu ya. Jadi dia hanya ingin kembali sama kamu. Dia nggak mau orang lain. Dia nggak mau hidup bersama dengan orang yang salah. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Cukup intens ya energi dari orang ini, mungkin karena tidak adanya pertemuan lagi, tidak adanya komunikasi, jadi rasa rindu, rasa kangennya itu begitu besar, ya, begitu dalam. Ya, di sini terlihat ya bahwa memang dia ini sangat mengagumi kamu, baik dari sikap kamu, sifat kamu yang begitu baik, begitu lembut, begitu hangat dan perhatian. Kamu sangat peduli pada orang yang kamu cintai. Dan itu benar-benar menghangatkan hatinya. Benar-benar membuat dia merasa terpesona oleh kamu. Ya, baik secara fisik, secara pemikiran, secara sifat, karakter kamu. Benar-benar membuat dia nyaman. Benar-benar membuat dia merasa di rumah sendiri. Ya, saking nyamannya. Saking dia melihat kamu itu kayak nggak pernah bosan ya. Dia nggak pernah bosan untuk membayangkan dan juga melihat wajah kamu. Bahkan di saat kalian sudah berpisah pun, dia nggak sanggup untuk melupakan kamu. Karena dia tetap melihat kamu sebagai mataharinya. Ya, dia melihat kamu sebagai masa depannya. Sebagai hadiah yang telah alam semesta berikan untuk dia, tapi mungkin telah dia sia-siakan. Dia menyadari ya pada saat ini bahwa kamu telah memberikan cinta kamu yang paling tulus. Mungkin kamu selalu berusaha untuk membuktikan hal itu kepada dia. Kamu berkorban, kamu ya memberikan segalanya ya. Cinta kamu, kasih sayang kamu, perhatian kamu. Bahkan juga tentang materi ya. Waktu kamu juga kamu berikan. Untuk membuktikan tentunya pada dia bahwa kamu serius. Tapi ternyata terjadi ketidakseimbangan, ya, ini ketidakseimbangan energi. Karena ternyata usaha kamu, pengorbanan kamu tidak benar-benar dihargai oleh dia. Mungkin dia menyepelekan, ya, dia menganggap enteng, menganggap kamu itu berlebihan dan lain sebagainya. Bahkan jika kamu marah pun ya, mungkin dia di sini tidak terlalu menanggapi. Makanya pada saat ini begitu besar penyesalannya terhadap kamu. Dia haus ya pada saat ini, haus akan kasih sayang kamu lagi. Karena saat ini dunianya begitu dingin ya, dunianya begitu kosong, hampa. Sekalipun mungkin dia dikelilingi oleh banyak orang, tapi dia merasa kesepian. Dia merasa tidak ada lagi yang benar-benar mampu memahami batin perasaan dia yang terdalam, yang mungkin sulit dipahami oleh orang lain, tapi kamu bisa memahami dia. Makanya kamu ini adalah seseorang yang langka. Ya. Tentunya dia nggak bisa lagi menemukan orang seperti kamu di luaran sana. Ya. Kamu bukan orang sembarangan. Ya. Sekarang akan kita lihat situasi cinta yang mungkin kamu alami ya pada saat ini. Di sini ada 5 kartu. Oke, kita baca satu-satu ya. Untuk kartu pertama di sini ada Inner Child.
Sepertinya inner child kamu ya terluka. Kamu memiliki trauma. Ya bisa macam-macam ya. Tergantung trauma kamu apa. Mungkin ada yang trauma disakiti, dikecewakan, ada yang trauma untuk ditinggalkan, ada yang trauma kehilangan. Ya. Tentunya tidak mudah untuk bisa memiliki luka batin ataupun trauma-trauma tersebut. Ya, sembuhnya bisa sangat lama. Jadi nggak bisa sehari 2 hari. Apalagi jika kamu sudah mengalami luka tersebut bertahun-tahun lamanya. Jadi memang butuh waktu untuk menyembuhkan inner child kamu, trauma kamu. Ya, baik yang terjadi di masa lalu, yang sudah lama, atau mungkin yang baru terjadi akhir-akhir ini. Padahal kamu hanya ingin ya bersama dengan seseorang yang baik, seseorang yang perhatian, seseorang yang penuh cinta, seseorang yang bisa menyeimbangi kamu. Tapi banyak di antara kamu yang mungkin saat ini sedang kesulitan ya menemukan seseorang yang seperti itu. Karena dia hanya manis di awal aja, dia hanya menunjukkan kasih sayang, cinta, dan juga pengorbanan terbesarnya hanya di awal-awal aja. Tapi setelah beberapa waktu berjalan, ternyata dia menunjukkan sikap aslinya, sifat aslinya. Dia pada akhirnya ya mungkin jadi cuek, pada akhirnya jadi dingin, tidak lagi sehangat dulu. Apalagi jika kamu sampai dibuat cemburu ya. Karena sikapnya yang berubah ya 180 derajat. Sampai-sampai kamu seakan-akan kamu nggak mengenal dia lagi. Karena di kartu kedua di sini ada cemburu ya. Siapa yang cemburu di sini? Apakah kamu atau mungkin dia? Ya, bisa jadi keduanya. Kemudian untuk kartu ketiga di sini ada negative thinking. Ini bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Apalagi kalau seseorang menunjukkan sikap-sikap yang mencurigakan. Oke? Menunjukkan sikap-sikap yang nggak biasa. Yang dulunya mungkin perhatian, ngabarin kamu terus, dia lagi di mana, dia lagi ngapain. Tapi tiba-tiba jadi sering bohong ya, bahkan ketahuan mungkin sama kamu juga. Jadi nggak heran kalau ada beberapa di antara kamu yang sampai negative thinking ya. Tapi kalau udah terbukti namanya nggak negative thinking lagi ya. Ya artinya ketahuan seperti itu. Kemudian ada mirroring di sini. Tentunya dengan perubahan-perubahan sikap yang dia lakukan ya, ada beberapa hal yang memang mungkin kamu lakukan. Entah kamu mungkin meminta kejelasan, atau mungkin kamu marah, atau kamu kecewa, atau kamu bicarain baik-baik, atau bisa jadi kamu mirroring. Artinya kamu mengikuti sikap dan tingkahnya. Kalau dia cuek, kamu jadi ikutan cuek. Kamu marah, dia marah, kamu ikutan marah. Dia menjauh, kamu ikutan menjauh. Jadi ada mirroring di sini. Mungkin nggak semuanya melakukan ini, tapi ada beberapa di antara kamu ya. Disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Dan yang kartu terakhir ada pertemuan. Artinya ada potensi besar untuk kamu dan dia bertemu lagi dalam waktu dekat ini. Karena tadi kalau kita lihat di sini ada pembicaraan ya dari hati ke hati. Jadi pada saat kalian bertemu lagi, kalian akan membicarakan ya, menyelesaikan hal-hal yang mungkin sebelumnya masih gantung, belum terselesaikan. Ada permasalahan yang belum memiliki solusi. Jadi pada saat itulah, pada saat pertemuan inilah kalian akan mencari solusinya tentang bagaimana yang terbaik ke depannya. Oke?
Sekarang kita lanjut lagi, akan kita lihat energi dari kartu tarot. Oke, di sini untuk kartu pertama ada kartu Four of Wands. Ada Ten of Pentacles. Ada kartu The Hierophant. Oke. Saya melihat ada kabar baik ya di sini untuk kamu. Terutama jika kamu memang memfokuskan pada hubungan yang sampai ke tahap pernikahan ya, karena saya melihat di sini ada perayaan, ada pernikahan, ada penyatuan dari dua hati yang memang akan bertahan selamanya, membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang memang langgeng gitu ya dalam pernikahan tersebut. Dan bagi kamu yang saat ini sedang memfokuskan pada keuangan juga sangat bagus ya di sini energinya. Ada suatu keberhasilan, kesuksesan yang sudah menanti kamu ya, menunggu kamu. Karena ada begitu banyak hal yang sudah kamu pelajari, ada begitu banyak hal yang sudah kamu kuasai di sini. Kamu menguasai energi kamu sendiri, pikiran dan perasaan kamu, dan pada akhirnya kamu bisa memfokuskan pada hal-hal yang memang kamu butuhkan, kamu inginkan, dan kamu harapkan untuk bisa terjadi. Oke, bagus energinya. Yang sedang ada sakit pun juga di sini akan segera sembuh. Oke, baik ini sakit hati, sakit batin ya, terluka secara batin, atau mungkin ada sakit fisik yang memang saat ini sedang kamu alami dan ini akan sembuh ya dalam waktu dekat. Sekarang kita melihat pada orang yang memang masih setia ya, menunggu kamu meski tak ada komunikasi. Di sini terlihat bahwa dia ini sebenarnya tidak siap atas perubahan yang terjadi pada saat ini. Perubahan yang membuat dia berpisah dengan kamu, membuat kalian jadi diam-diaman, tidak ada pertemuan. Sebenarnya dia nggak betah ya dengan situasi ataupun keadaan ini. Dia nggak betah. Dia sangat-sangat sedih. Dia galau. Dia meneteskan air mata. Dia memimpikan kamu hampir setiap malam. Belum lagi ditambah dengan penyesalannya, rasa galaunya, kecemburuannya. Jadi sepertinya dia benar-benar dalam titik terendah. Jadi dia mencoba untuk mencari pelarian-pelarian, tapi ternyata tidak ada yang benar-benar membuat dia merasa terpenuhi untuk jangka panjang. Makanya dia jadi sering ya berdoa kepada Tuhan ya, agar kalian dipersatukan kembali, agar kalian bisa menemukan jalan yang selama ini mungkin tertutup, yang selama ini terblokir. Entah karena suatu konflik, permasalahan, atau karena memang dari ego yang tinggi. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Ada kartu Page of Wands. Ada Queen of Cups. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin masih kekanak-kanakan, belum terlalu dewasa, masih belum bisa gitu ya untuk mengambil keputusan dengan tegas. Dan ini juga bisa membuat kamu kesal, jengkel ya, karena ketidakdewasaannya. Bahkan ada juga yang berhubungan dengan seorang yang kayak suka berpetualang gitu ya, masih cari sana sini, belum bisa setia pada satu pasangan ya.
masih terbawa nafsu, masih terbawa hasrat. Ada rasa kangen yang tak terbatas ya jika sudah mengingat tentang kamu. Karena begitu banyak kenangan, memori di sini yang disampaikan ya oleh kartu ini yang membuat dia jadi sangat sedih. Seringkali dia jadi orang yang kemudian emosional ya jika sudah memikirkan tentang apa yang sudah terjadi. Dia seakan belum bisa menerima semuanya karena dia merasa bahwa perpisahan kalian terjadi begitu cepat. Ya, jadi kesedihannya masih berlangsung ya sampai saat ini. Dia berusaha untuk menurunkan egonya, dia berusaha untuk bisa lebih mengedepankan cinta, empati, kasih sayang, dan juga kepedulian agar dia tidak menyakiti siapapun lagi, terutama kamu di sini sebagai seseorang yang sangat dicintainya. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita akan baca satu-satu ya. Untuk kartu pertama di sini, jangan lupakan aku ya, aku selalu mengingatmu setiap saat, dimanapun aku berada. Aku masih mencintaimu. Itu pesan pertama yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Dia berpesan, dia berharap ya agar kamu tidak melupakan dia, selalu mengingat dia, seperti dia yang selalu mengingat kamu. Selalu mengenang kamu, memandangi foto-foto kamu dan kebersamaan kalian di masa lalu. Bahkan dia mengakui pada saat ini ya, dimanapun dia berada, kapanpun ya, dia selalu mengingat kamu, karena dia masih mencintai kamu. Jadi cukup dalam ya pesan dari dia, karena dia pun gak rela gitu untuk melepaskan kamu begitu saja, apalagi sampai kamu menemukan yang lain. Kemudian kita lanjut untuk kartu kedua. Dengan segala kekuranganku, pantaskah aku mendapatkan malaikat sepertimu? Dia melihat kamu seperti malaikat, ya, mungkin karena kebaikan kamu, fisik kamu juga, ya, kamu begitu cantik, kamu begitu ganteng, kamu begitu penuh cinta, kepedulian yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi sama dia. Dia merasakan ketulusan dari hati terdalam kamu. Sedangkan dianya mungkin belum bisa ngimbangin kamu di sini. Jadi dia mengatakan ya, dengan segala kekuranganku, pantaskah aku mendapatkan malaikat sepertimu? Dia sadar ya, dia sadar diri, dia masih punya banyak kekurangan, masih punya banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi dia menginginkan kamu di sini. Dia tidak menginginkan orang lain. Jadi dia bertanya sama kamu, pantaskah dia mendapatkan kamu? Mendapatkan malaikat seperti kamu. Karena jika kamu mengatakan pantas, ya dia akan kembali di sini. Dia akan memperbaiki segala hal-hal yang memang harus diperbaiki. Kekurangan-kekurangan dia. Dia tidak ingin perbedaan-perbedaan yang ada memisahkan kalian, tapi dia ingin menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut sebagai hal-hal yang bisa melengkapi kalian satu sama lain. Ya, dia berharap kamu bisa menerima kelebihan dan kekurangannya, dan dia pun juga akan melakukan hal yang sama. Oke, kemudian kartu ketiga, maafkan aku yang kurang bisa memahami batin perasaan kamu. Aku hanya tenggelam dalam ego dan pikiranku sendiri. Jadi di saat dia tenggelam dalam egonya, dalam pikirannya, mungkin dia sedang kacau ya, dia sedang
tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga sikapnya yang dia tunjukkan kepada kamu itu kurang bisa memahami batin perasaan terdalam kamu. Jadinya dia marah-marah, jadinya mungkin dia menarik diri, jadi cuek sama kamu, dingin sama kamu, tidak lagi seperti dulu di awal-awal kalian bertemu, di awal-awal kalian menjalin hubungan, ya, yang begitu romantis, begitu bahagia, begitu membuat orang-orang lain iri, ya, akan hubungan kalian. Jadi dia minta maaf ya di sini karena kurang bisa memahami batin perasaan kamu. Kita lanjut lagi di kartu keempat. Di sini dia mengatakan kita berdua butuh waktu untuk healing. Ya, karena bisa jadi kalian berdua memang sama-sama terluka. Kamu terluka, dia pun juga terluka. Perpisahan yang begitu menyakitkan, begitu tidak disangka, ya, seperti petir di siang bolong. Sangat-sangat tidak disangka. Ya, jika melihat kembali ke belakang, ya, tentang kebersamaan kalian yang sudah kalian jalani dan dibandingkan dengan saat sekarang, benar-benar tidak disangka. Oke? Dan kartu terakhir, aku jatuh hati saat pertama kali melihatmu, dan aku tak mampu menyangkalnya. Sebenarnya dia udah jatuh cinta ya, jatuh hati sama kamu memang sejak kalian pertama bertemu ya, semenjak pertama kali dia melihat kamu, bahkan sampai ke hubungan ya, yang lebih serius. Makanya dia mengatakan di sini dia tidak mampu menyangkalnya. Dia tidak mampu menyangkal pesona kamu yang begitu bersinar, begitu lembut, begitu bercahaya. Oke. Kalau dari zodiak kita bisa lihat di sini ya, saya melihat ada di sini Sagittarius, saya melihat ada Taurus, ada Aries, Leo, Virgo, dan air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, baik itu dari zodiak orang yang kamu fokuskan, orang yang dealing sama kamu, maupun zodiak dari kamu sendiri. Ya, jadi dari kartu terakhir ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang sejak awal kalian bertemu, sejak pertama kali dia melihat kamu sampai sekarang, dia tidak bisa ataupun tidak mampu menyangkal pesona kamu yang begitu berkilauan ya, di tengah orang-orang lain yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana pendapat kamu? Ya, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.